Shalom Tiberias. Shalom. Boleh lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Shalom. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus, yang kasihnya menyelamatkan Bapak Ibu, yang kasihnya memberikan segala yang terbaik bagi setiap kehidupan Bapak Ibu. Pagi hari ini sama-sama kembali kita mau bersyukur. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan Yesus yang begitu sempurna bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Kita boleh ada sampai hari ini. Kita percaya semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena pemeliharaan Tuhan bagi setiap Bapak Ibu nyata, amin. Sama-sama kita mau menyembah, memuji Tuhan, kita boleh satukan hati kita, sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini sejenak. Bapak Ibu boleh bawa doa Bapak Ibu sama Tuhan, boleh bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pemeliharaanmu bagi setiap kami, bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami, menuntun setiap kami, memampukan setiap kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan. Kami mau katakan Tuhan, kami ada sampai hari ini semuanya karena belas kasihan Tuhan. Darah-Mu menyucikan, Darah-Mu menguduskan, Darah-Mu membenarkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang menyelamatkan setiap kami. Kasih-Mu mengasihi kami lebih dulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah ketika kami menyembah, kami memuji dalam roh dan kebenaran, kami percaya sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam setiap hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan kami percaya terima berkat, yang keterikatan Tuhan beri kelepasan, yang butuh jalan keluar, butuh jawaban doa, kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami melihat kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap hidup kami. Tidak lupa kami mengucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dipakai Tuhan, disayang Tuhan lebih dahsyat lagi. Bahkan juga kami ucap berkat buat perayaan Natal Tiberias Sabtu 7 Desember 2024, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta berhasil penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa biar lautan manusia boleh bersama-sama hadir menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan di tempat ini, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, ke dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami puji. Kau hadir di tempat ini, Kau ada dalam setiap kehidupan kami. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Sembah dan puji nuhit hatamu, sembah dan puji nuhit hatamu, sembah dan puji nuhit hatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji,
Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Panggil namanya kembali, katakan Yesus kami puja. Engkau yang kami sembah Tuhan Yesus. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah setiap umat-Mu. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi bersama-sama katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Kami tinggikan nama-Mu. Ditinggikan dan dipuji. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi kita angkat pujian kita dari awal dengan iman percaya. Yesus kami puja. Mari bawa syukur, bawa pengagungan Bapak Ibu sama Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Berdiri di tengah kami. Kami tinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah, agungkan Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami, Engkau yang layak kami sembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat kedua tangan setiap kita gereja Tiberias. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tangan setiap kita
sukacita-Mu dari setiap hati kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami percaya Kau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hidup. Yesus, mari bersama-sama Bapak Ibu saja angkat kedua tangan kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tatamu. Dengan hati yang bersyukur, sembah dan puji Tuhan layak disembah selama-lamanya. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi dengan hati yang mengucap syukur, sembah dan puji. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan pagi hari ini. Sembah dan puji tatamu. Sembah dan Hadirat-Nya menyegarkan jiwa setiap kami. Hadirat-Nya memenuhi. Yesus Tuhan. Amin. Ayo lebih sungguh lagi, lebih lagi dengan iman percaya, sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang lebih dahsyat lagi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Mari buka hati bersyukur sama Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Tuhan, mari mulai mengangkat pujian syukur bagi Allah kita yang dahsyat.
kami puji Engkau. Yesus Tuhan, dimuliakan Engkau. Yesus Tuhan, hadir di sini, hadir dalam hidup kami, memenuhi bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus, Allah yang memimpin setiap kehidupan umat-Nya, Allah yang menyatakan kebaikan yang lebih dulu bagi setiap kami, ada dalam setiap kami. Kami mau bersyukur lebih lagi buat kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kami ada sampai hari ini, kami mau katakan semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena belas kasihan Tuhan bagi setiap kami. Mari angkat tangan setiap kita Bapak Ibu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang hanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat tangan kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami katakan, kau Bapa kami yang setia, kau Bapakku yang setia. Boleh beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari bersama-sama Tiberias. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih dahsyat lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami yang setia Tuhan, Kau Bapakku yang setia selama-lamanya. Kau Bapakku yang setia. Ia bersyukur, ia mengucap syukur. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Tidak ada alasan kami untuk kami tidak bersyukur, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami, karena Tuhan lebih dulu berjalan di depan kami, karena Tuhan lebih dulu menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Yesus.
Engkaulah juru selamat kami. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau mengatasi segala persoalan, mengatasi segala tantangan. Kami percaya di akhir zaman ini Tuhan, kami yang menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kami diurapi dengan minyak. Kami percaya kami ada tanda, kami ada materai. Kami pasti diluputkan dari setiap rancangan yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur, yang disayang Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan, amin. Yang bersuka cita di pagi hari ini boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus kita. Kita mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Kita mau bersorak-sorai buat kasih-Nya, buat kebaikan-Nya, buat kesetiaannya bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang bersuka cita umat Tuhan pagi hari ini kembali kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat suara kita bersama-sama katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mencipta keluarga Allah, mencipta keluarga Allah. So bersorak-sorai buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari yang bersuka cita kembali sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau. Kita berdiri sama-sama kita firman-Nya. Tengok kanan kirimu madu. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara saudariku. Yang bersuka cita kembali lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mencipta keluarga Allah. Mari yang bersuka cita. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mencipta keluarga Allah. Mencipta keluarga Allah. Mencipta keluarga Allah. Mencipta keluarga Allah. Sambil tengok kanan kirinya umat Tuhan. Katakan ku cinta keluarga Allah. 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 Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yang masih bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Yang bersuka cita boleh suarakan haleluya. Kita terus memuji nama Tuhan. Pagi hari ini gerakan badanmu kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suara kita sama-sama. Kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Berkat yang tercurah buat setiap kita sama-sama. Roh Kudus
bangkitkan umat pilihannya. Mari yang percaya, angkat tinggi tangan kita. Hari inilah harinya Tuhan. Terima pembebasan dari Tuhan Yesus. Amin. Belenggu dosa telah dibentangkan. Mari bersorak. Tiberias, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasa Tuhan nyata buat setiap kita, amin. Mari kembali sama-sama angkat pujian ini. Yang percaya kuasa Tuhan tercurah buat kita, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat. Urapannya memulihkan setiap kita yang percaya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini Tuhan, hari inilah Tuhan. Haleluya. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dibentangkan. Mari bersorak sama-sama. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Saya ingin Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini katakan, anggur baru penuhi dengan minyak baru tercurah. Kuasa Tuhan nyata buat setiap kita, amin. Mari yang percaya lebih keras lagi, angkat suara kita sama-sama. Anggur baru, amin. Penuhi setiap kita di tempat ini sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Lebih lagi sama-sama di Tiberias. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yang percaya boleh angkat tangan kita sama-sama. Nyata kuasanya. Di pagi hari ini sama-sama yang percaya, yang bersukacita, terima kuasa Tuhan yang nyata bagi setiap kita. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan sama-sama umat Tuhan. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi di pagi hari yang indah ini, kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di pagi hari ini, selamat menyaksikan. Dalam hidup di dunia ini kita selalu harus dalam perkenanan Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan Yesus itu menyangkut kepada sikap atau favor
yang mana kita harus selalu berbuat kebaikan. Kita jangan mimpi dalam perkenanan Tuhan, apalagi perbuatan kita itu melenceng dari firman Tuhan Yesus. Meskipun kita di dalam Tuhan Yesus, bahkan kita pelayanan, tapi kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak pelaku daripada firman Tuhan, maka kita tidak di dalam perkenanan Tuhan Yesus. Bagaimana untuk kehidupan kita agar terus dalam perkenanan Tuhan Yesus? Kita harus memiliki iman yang teguh, bahwa kita mempunyai iman itu menyenangkan hati Tuhan. Kita berjalan ya di dalam iman yang membuat Allah itu senang, dan kita melihat iman itu dengan manusia batiniah kita, bukan manusia lahir atau mata lahiriah kita melihat iman itu, tetapi dengan manusia batiniah. Maka ada pengharapan bahwa apa yang kita sekarang sedang gumulkan pasti akan dijawab oleh Tuhan Yesus, pasti akan tercapai karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hidup. Nah, yang kedua, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang tidak tercela bagi Tuhan. Mengapa kita harus kudus, harus suci, harus tidak bercela? Karena Tuhan Yesus akan menjemput mempelai-mempelainya yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Kita harus membawa persembahan hidup kita sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang kudus kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga ya, kita harus taat kepada firman Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang taat kepada Tuhan Yesus itu melihat dan mengalami kasih Allah yang khusus. Dan yang keempat, untuk kita dikenan oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur. Jangan kita ya sudah di dalam Tuhan tetapi kita seperti orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Orang itu di dalam Tuhan Yesus tetapi jalannya jahat. Makanya itu kita harus menguasai firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan, resapkan, dan lakukan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat selengkapnya Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, pagi hari ini kita mau dengar, kita mau terima terlebih dahulu suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di pagi hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 17 November 2024 dengan tema bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga menjadi mempelai Kristus. Dengan menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua hidup dalam kuasa Tuhan, tidak dirusakkan dan siap ke sorga. Pesta di sorga sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Pemulihan adalah proses atau cara mengembalikan sesuatu yang sudah rusak, dikembalikan seperti keadaan semula. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Apa yang harus kita lakukan agar kita menerima pemulihan? Yang pertama, selalu ada iman di hati kita. Roma 10 ayat 17. Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi, dan disimpan di dalam hati kita. Hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman di hati kita. Iman adalah dasar. Tanpa iman, kita tidak dapat membangun pengharapan kita. Kalau tidak ada dasar atau fondasi, maka kita tidak ada bangunan yang bisa dibangun. Dengan iman, kita dapat mengalami pemulihan, dan dengan iman, kita bertindak untuk naik level. Iman akan bertumbuh hanya oleh firman Tuhan. Artinya pemulihan pasti akan kita alami ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, kita harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Sebelum Tuhan memulihkan segala sesuatu yang ada di luar kita, haruslah diri kita yang pertama yang mengalami pemulihan.
Allah minta kita taat. Kita tidak cukup hanya beriman saja, tetapi juga harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam hidup kita. Yang ketiga, selalu rendah hati di hadapan Tuhan, selalu berdoa dan selalu bertobat. 2 Tawarik 7 ayat 14, juga dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan itu sulit, sebab banyak yang harus kita korbankan. Misalnya reputasi dan kedudukan kita menjadi taruhannya untuk hidup rendah hati. Ketika kita tinggi hati, kita akan hancur. Tetapi waktu kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan memulihkan kita. Untuk mau dipulihkan dengan sempurna, kita harus selalu rendah hati, berdoa dan bertobat. Sebab dengan dipulihkan dengan sempurna, kita harus selalu rendah hati, berdoa dan bertobat. Begitu iblis tidak akan bisa merampas berkat pemulihan yang dari Tuhan untuk setiap kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama pagi hari ini yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama menerima, sama-sama mendengarkannya di pagi hari ini. Tiba saatnya umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Sikapkan hati kita kembali dalam sikap menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kembali lihat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup. Kembali lihat apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Bahkan bangkitkan iman percayamu sama-sama. Untuk setiap apapun yang mau Tuhan Yesus lakukan, nyatakan dan kerjakan dalam hidup kita. Sebab Engkau setia bagi setiap kami Bapa. Engkau mulia bagi kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau bolehkan aku layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan hati bersyukur, mari sama-sama kasih yang sempurna telah kami terima. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Tuhan, pulihkan setiap kita, bahkan bukti cintanya Tuhan. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari jemaat Tuhan, tutup matamu sama-sama pagi hari ini. Dengan hati bersyukur, angkat pujian ini kita katakan. Kau beri yang ku pinta ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Kau kekal Tuhan. Kasih-Mu gak pernah berubah buat setiap. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa yang kekal. Lebih lagi umat Tuhan, sambil angkat tangan kita tutup mata kita pagi hari ini kita. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
ketuk pintu. Dan Tuhan bukakan pintu berkat buat setiap kami. Bagi setiap kami yang mencari, bagi setiap kami yang percaya pagi hari ini. Bapa yang kekal, angkat tinggi tangan kita sama-sama umat Tuhan. Takkan. Mari bangkit berdiri umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tangan kita pagi hari ini. Pegang janjinya, Dia setia buat setiap kita. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku. Kita kasih tepuk tangan. Kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Angkat tinggi tangan kita sama-sama di Berias. Kita katakan, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, kami sembah Engkau Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kasih-Mu besar bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Maka Tuhan, pagi ini kami imani sesuai dengan janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar pagi ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang gagal berhasil, kepada yang kekurangan diberi kabar baik. Hidupnya limpah kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Semua yang disayang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari yang indah ini, mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami menyambut Saudara Bapak Ibu yang beribadah pada pagi hari ini bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara bersyukur pagi ini, amin. Siapa yang percaya pulang dari beribadah melihat jawaban doa, melihat kasih berkat Tuhan, kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan. Kita bersuka cita sebab kasih setia Tuhan besar, amin. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Katakan amin. Puji Tuhan. Maka kita bersyukur Saudara Bapak Ibu pagi hari ini, ya saudara-saudara dan saya mungkin tadi pagi cuaca sedikit hujan, ya saudara mungkin tadi malam ada hujan juga, tapi pagi hari ini kita bersyukur bersuka cita dengan cuaca yang baik, kita boleh beribadah, amin saudara. Saudara dan saya pagi hari ini kita melihat berkat Tuhan dan kita percaya pasti ada penyertaan Tuhan yang sempurna, amin. Ya saudara, siapa yang percaya saudara dan saya mengalami penyertaan dan berkat Tuhan yang sempurna, haleluya. Ya saudara, saudara dan saya sebentar kita akan juga seperjamuan kudus, ya saudara, terima tubuh darah Tuhan Yesus. Siapa yang percaya mujizat masih ada? Amin. Mujizat itu nyata. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, mujizat itu nyata.
Ya saudara, mujizat itu masih ada bagi orang-orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Amin. Ya saudara dan saya, kita yang menerima tubuh darah Tuhan Yesus, ada mujizat, ada kuasa, ada berkat Tuhan melalui sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka saudara bicara tentang sakramen perjamuan kudus yang saudara dan saya terima di tempat ini, di gereja Tiberias, baik saudara yang di live streaming, saudara yang di gereja Gading Nias pada pagi hari ini, kita yang menerima perjamuan tubuh darah Tuhan Yesus diurapi dengan minyak. Kalau saudara lihat perjamuan kudus Tiberias, saudara pasti sangat familiar ya dengan apa yang ada di gambarnya ini, saudara Bapak Ibu ya. Saudara tahu yang ada di gambar anggur perjamuan Tiberias ini apa gambarnya? Ada yang tahu? Ya, saudara, ini gambarnya kerub, saudara Bapak Ibu. Iya saudara, maka saudara bicara tentang perjamuan kudus minyak urapan yang saudara dan saya sudah sangat familiar. Iya saudara, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang belum pernah mendengar. Iya saudara, kita akan belajar pada pagi hari ini, saudara Bapak Ibu. Ya, kita sering terima ini, anggur perjamuan kudus. Kita imani ini adalah darah Yesus, darah kehidupan, amin. Darah kesembuhan, darah kebangkitan. Ya saudara, kita akan belajar saudara Bapak Ibu tentang satu makhluk sorgawi ini. Ya saudara, yang ada gambarnya di anggur perjamuan Tiberias. Ya saudara, Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh sama-sama keluarkan Alkitabnya, siapkan Alkitabnya, kita akan buka Alkitab kita. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan, siapkan catatannya saudara Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang makna wajah kerub. Ya, sama-sama bilang sama saya, kerub. Iya, saudara ya, saudara boleh lihat juga di layar, ya saudara, itu ada gambar sama seperti anggur perjamuan. Kalau kita lihat gambar tersebut, kita langsung tahu saudara bahwa itu ya biasanya saudara lihat gitu langsung tahu itu Tiberias. Semua bilang sama-sama Tiberias. Haleluya, ya saudara. Kalau ya paling gampang itu saudara, kalau saudara lihat di jalan-jalan, biasanya di kendaraan-kendaraan ya saudara ya. Entah itu kendaraan motor, apa mobil, kalau ada stiker, ya stiker kayak begitu tadi, itu biasanya jemaat Tiberias. Biasanya di di kaca kendaraan gitu saudara ya, di motor, di mobil, ya baik yang stiker kecil, stiker besar. Saya pernah lihat ya saudara di daerah Jakarta Pusat, saudara saya pernah lihat, mungkin ini orang bikin sendiri, stikernya custom, gede banget, satu kaca di kendaraan mobil belakang itu stiker Tiberias saudara. Wah luar biasa. Ya kayaknya orang ini ibadahnya dari pagi sampai malam sudah. Ya stikernya gede banget. Saya pun melihat kendaraannya, mobilnya juga saya kaget gitu saudara. Wah luar biasa, militan sekali. Ikut Tuhan sangat luar biasa. Ya, percayalah saudara, segala jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara dan saya kita datang percaya, datang berdoa. Saudara dan saya datang berseru kepada Tuhan. Kita pulang melihat berkat-berkat yang baru. Kita melihat mujizat jawaban doa. Kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang percaya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita lihat saudara apa ya saudara tentang kerub ini saudara. Ya kalau dalam bahasa yang jamak, yang maksud saya maaf, yang single, kerub itu satu. Tapi bahasa yang jamak, ya kerub itu jadi kerubim atau kerubium. Ya saudara, kalau saudara mungkin pernah mendengar kerubim atau kerubium itu sama saja dengan kerub. Yuk kita lihat sama-sama Yehezkiel pasalnya yang ke-10 ayat 3 sampai dengan 5. Kita lihat terlebih dahulu. Ya saudara, dari perjanjian lama ada ayat tentang kerub ini saudara, dan nanti kita akan buka Wahyu juga ya di perjanjian baru. Yehezkiel 10 3 sampai dengan 5. Saya bacakan bagi kita semua. Pada pagi ini, kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Ayat 4, dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Ayat 5, suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang maha kuasa kalau ia berfirman. Haleluya. Jadi kita lihat saudara, ini adalah gambaran, yaitu dalam perjanjian lama, kerub itu saudara adalah satu makhluk sorgawi. Kedudukannya sangat tinggi.
Ya, saya catat di sini saudara Bapak Ibu. Secara arti saudara, menurut Wikipedia boleh ditampilkan, kerub yaitu adalah makhluk sorgawi yang bersayap. Ya, saudara, mereka menyerupai yaitu malaikat. Ya, kedudukannya sangat tinggi atau diurapi dalam pemerintahan Allah. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 24, saudara boleh catat nanti baca di rumah, ya, kerub adalah makhluk surgawi yang bersayap. Mereka menjaga taman Eden atau Firdaus, saudara. Ya, dan kerub ini saudara dalam Yeskiel 9 ayat 3 dikatakan mendukung kendaraan tahta kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama apa maksudnya Pak Pendeta, apa hubungannya dengan kehidupan kita. Ya, saudara, saudara, kerub yang kita lihat, ya, saudara sering lihat ini di anggur perjamuan atau tadi saya katakan di jalan mungkin gitu ya, ada di kendaraan, di stiker gitu, itu kerub, saudara. Kerub ini saudara mempunyai 4 wajah. Ya, saudara, jadi dia menyerupai malaikat tapi dia memiliki 4 wajah. Kalau malaikat kan biasanya 1 wajah aja, saudara, ya. Gabriel, Mikael atau Michael. Nah, kerub ini saudara adalah makhluk yang luar biasa. Yang Tuhan pakai, ya, fungsinya pun, ya, pekerjaannya pun kita akan lihat sama-sama di Wahyu pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Ya, saudara, kita baca sama-sama. Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan juga 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Haleluya. Jadi kita tahu saudara, ya, bahwa pekerjaannya atau apa yang dilakukannya adalah menyembah Allah, menyembah Tuhan siang dan malam, saudara. Ya, saudara, bahwa saudara dan saya suatu hari kita di sorga juga akan menyembah Tuhan. Amin. Suatu hari saudara dan saya siang dan malam kita hanya akan menyembah Allah. Seperti yang Alkitab katakan, saudara, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Ya, kerub ini adalah makhluk sorgawi, sekali lagi menyerupai malaikat, ya, dan menyembah Allah siang dan malam. 4 wajah dimiliki seperti yang tadi saudara lihat, ya, saudara, dan sudah dijelaskan ya di Wahyu 4 ini, saudara. Jadi ada beberapa wajah dari kerub ini. Pertama menyerupai singa, yang kedua menyerupai anak lembu atau lembu, ketiga menyerupai muka wajah manusia, yang terakhir menyerupai burung nasar. Burung nasar itu seperti burung Raja Wali. Dia, saudara, burung Raja Wali, burung nasar itu satu rumpun, sama. Nah, kita akan lihat, kita akan belajar bersama-sama, saudara Bapak Ibu, pada pagi hari ini. Ya, jadi ada beberapa makna rohani, ya, karakter Kristus, ya, yang kita boleh ambil, saudara. Karakter Kristus yang menjadikan kita, yaitu orang-orang yang diberkati sebagai orang percaya melalui dari 4 wajah kerub ini. Ya, saudara, sama-sama saudara kita lihat. Yang pertama, wajah manusia. Maksudnya apa? Wajah manusia berbicara tentang kasih Allah bagi kita semua, bagi manusia. Kalau kita ingat manusia, manusia adalah ciptaan Allah. Ya, Allah yang menciptakan manusia karena kasih-Nya. Semua bilang sama-sama, karena kasih. Amin. Karena kasih Allah kepada saudara dan saya, sehingga hari ini saudara dan saya kita ada. Ya, kalau bukan kasih Tuhan, saudara dan saya mungkin kita terhilang, saudara Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Siapa yang bersyukur hari ini oleh karena kasih Tuhan kita boleh ada? Amin. Ya, sama-sama kita lihat, saudara, Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama, saudara, ya. 1, 2, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. Amin. Saya percaya ayat ini sangat familiar. Ya, sangat diketahui oleh banyak orang Kristen, bahkan di seluruh dunia, bukan hanya di Tiberias. Ya saudara, for God so loved the world, karena begitu besar kasih Allah, karena kasih Allahnya, bukan karena saudara dan saya, bukan karena apa saudara dan saya hari ini ya kita melakukan ini atau itu, tapi karena kasih Allah. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, karena kasih Allah. Iya, semata-mata karena kasih Allah bagi dunia ini, bukan hanya untuk kita. Ya, tapi siapapun yang ada di dunia ini yang mau percaya kepada Yesus, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak binasa. Katakan amin. Iya saudara, saudara dan saya kita boleh berdoa setiap hari. Tuhan, ya kami percaya kasih-Mu, kami percaya kuasa-Mu, selamatkan keluarga kami Tuhan. Supaya keluarga kami tidak binasa. Katakan amin. Iya saudara, saudara dan saya kita terima kasih-Nya Tuhan, ya begitu luar biasa, Ia memberikan anaknya yang tunggal, ya kita kenal sebagai Natal. Semua bilang Natal. Iya saudara, sebentar lagi kita Natal saudara ya. Bentar lagi saudara lihat nanti di pojok-pojok ada pohon Natal saudara. Ya kalau udah ada pohon Natal ya berarti saudara sudah semakin dekat ya yang namanya yaitu saudara buka open house. Ya buka pintu rumah ya saudara. Orang biasanya ya datang mulai dari awal bulan ke rumah tetangganya, ke rumah saudaranya. Ya saudara untuk ya mengucap syukur gitu biasanya. Itu biasanya sih memang paling terasa itu di luar kota, di daerah saudara, kalau open house itu ya. Jadi ya berkunjung Natal gitu dari keluarga ke keluarga. Ya Natal itu kadang ya gitu saudara, diundang datang, nggak diundang pun kadang datang juga saudara. Ya itulah Natal saudara, kasih Tuhan. Ya saudara, kesempatan untuk saudara dan saya menerima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, dan ketika saudara dan saya kita sebagai manusia menerima kasih tersebut, saudara dan saya kita akan percaya, kita akan melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan mau kita selamat. Amin. Ya saudara, Tuhan mau kita bahagia. Tuhan mau saudara dan saya selamat. Tuhan mau keluargamu, keluargaku selamat. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, keluargaku selamat. Iya, yang pertama kita harus menerima kasih-Nya terlebih dahulu. Ya, ketika kita menerima kasih-Nya, kita membuka hati untuk membiarkan Yesus masuk, Roh Kudus masuk, menuntun saudara dan saya bahwa saudara dan saya kita adalah warga kerajaan sorga, miliknya kerajaan sorga. Saudara dan saya kita bukan miliknya dunia. Nah kita akan mengalami kesadaran bahwa kita akan pindah dari hidup yang lama menuju ke hidup yang baru. Katakan amin. Itu karena kasih Tuhan. Iya saudara, tidak ada yang seperti kasih-Nya Tuhan. Kasih di dunia itu tawar saudara. Kasih di dunia bahkan hari-hari ini ya seperti yang tadi saya katakan tawar. Ya hampir tidak ada lagi saudara. Ya hampir tidak ditemukan lagi. Kasih di dunia itu semu sementara. Tapi kasih Tuhan ya yang sungguh-sungguh menyelamatkan saudara dan saya. Kasih Tuhanlah yang ada pada saudara dan saya. Meskipun ya saudara dunia ini berpaling dari saudara dan saya. Amin. Satu-satunya yang ada di titik terendah dalam hidup manusia adalah kasih Tuhan. Amin. Iya saudara. Di saat yang mungkin ya datang kalau mungkin lagi sukacita, lagi senang, lagi baik. Tapi kasih Tuhan itu selalu ada di dalam musim kehidupan saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Ya saudara. Nah oleh karena kasih Tuhan Yesuslah sehingga saudara dan saya kita boleh mengikut apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Artinya saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kasih-Nya, hidup dalam pertobatan setiap hari. Sehingga saudara dan saya kehidupan kita menghasilkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup dalam kasih, hidup dalam damai. Iya saudara, maka ketika saudara dan saya menerima kasih-Nya, kita boleh menolak dosa, katakan amin. Kita boleh menolak apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena pertobatan itu proses saudara, seumur hidup. Amin. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya kapan lagi? Karena waktunya sudah singkat. Ya, waktunya sudah semakin dekat. Tuhan mau sekali lagi saudara dan saya suatu hari ya keluargamu, keluargaku kita pesta di sorga. Tuhan mau kita selamat. Ya, tapi hari ini saudara Bapak Ibu kita harus mengerti, kita harus paham dan kita harus percaya kasih-Nya. Karena kasih-Nya yang mengubahkan hidup saudara dan saya dari kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Ada damai di rumah tanggamu. Amin. Ada damai di dalam hatimu.
ada damai, ya kelegaan, ada kepastian, ada perlindungan. Ya saudara, ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam pribadi saudara dan saya. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya hidup kita tidak insecure. Ya, tidak ketakutan, tidak kecemasan. Karena kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, orang udah stres saudara. Orang udah, apalagi hari-hari ini, banyak orang stres, banyak orang depresi. Stres, depresi, saya baca saudara, adalah penyebab penyakit-penyakit berat yang tertinggi. Ya saudara, itu pemicunya karena stres, depresi. Saudara dan saya kita bebas stres, katakan amin. Ya, coba lihat kanan kiri, kasih senyum, bilang kita bebas stres. Ya, bilang sama yang ngomong tadi, jangan mau stres. Ya, bilang, nggak apa-apa, ayo. Pagi-pagi. Ya, bilang sama yang tadi ngomong lagi, muka lu yang stres kayaknya. Ya, Tuhan lihat hati. Amin. Ya, saudara, Tuhan mau saudara dan saya hati kita berbahagia dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Ya, saudara, walaupun dunia ya saudara mengecewakan, tapi Tuhan Yesus kasihnya tidak pernah mengecewakan. Bagi saudara dan saya, orang-orang percaya ada dalam berkat pelindungan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Yes, sehingga sekali lagi saudara, Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam kasih dan kedamaian. Itu yang terutama. Alkitab katakan, yuk kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ini yang terutama. Karena apa? Ini kita lihat kalimat yang terakhir nanti saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini yang tadi saya katakan saudara, kalimat terakhir ini sangat penting. Iya, karena apa saudara? Kita semua, saudara dan saya percaya kita semua pasti ingin ketemu sama Tuhan. Amin. Jumpa Tuhan artinya pesta di sorga, katakan amin. Ya saudara, bahwa saudara dan saya kita akan mengalami semuanya itu. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya, Alkitab hari ini mencatat dan mengingatkan setiap kita berusahalah hidup damai. Ya saudara, berusahalah dalam kasih Tuhan. Saya tahu memang itu gak mudah. Saya tahu saudara, ya itu memang tidak gampang. Karena sekali lagi saudara, kita tinggal di dalam dunia yang kasihnya gagal. Ya, bagi dunia saudara, saya pelajari saudara, kasih itu ternyata ya kalau di dunia mengatakan, dunia mengajarkan, ya dari kecil bahkan sudah diajarkan. Ya bagi anak-anak saudara, anak-anak saya, anak-anak kita, anak-anak muda, kasih itu bentuknya seperti begini. Saudara tahu ya? Iya saudara. Coba boleh ditampilkan slide-nya. Ini pikiran biasanya banyak orang saudara tentang kasih. I always thought that love was shaped like a heart, but it's really shaped like a cross. Ya, saudara suka lihat biasanya kan orang zaman sekarang suka gini, sarangnya, nah gitu. Suka lihat gitu ya. Ya dunia ajarkan ya kasih itu bentuknya seperti ini. Iya saudara, ada yang bentuknya begini, iya kan saudara. Ada yang bentuknya, saudara mungkin bisa ikutin juga, ada yang bentuknya begini, macam-macam ya. Iya saudara, ada mulai dari gini, sampai ada yang begini. Jangan lama-lama angkatnya. Iya saudara, macam-macam saudara. Tapi ternyata, ya apa yang hari ini saudara dan saya kita lihat, kita pelajari, kita diingatkan bahwa kasih itu adalah salib Kristus. Amin. Saat saudara dan saya kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah, lihatlah salib Kristus. Lihatlah kasih Tuhan Yesus. Lihatlah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Sehingga hari ini saudara dan saya kita boleh dalam keadaan sehat. Bahkan kita sembuh. Saudara dan saya boleh punya keyakinan iman. Percaya oleh darah Yesus. Kita punya masa depan yang indah. Pengharapan setiap hari dalam Tuhan. Tidak pernah mengecewakan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan. Yang paling meriah. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Yes, ada seorang ibu saudara. Ibu Rita namanya. Ya, so beribadah di gereja Tiberias, ya, dan saudara selama dia beribadah, ya dia terus kejar kasihnya Tuhan. Ya, dia datang saudara dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kulitnya saudara seperti, mohon maaf, seperti kusta, putih-putih semuanya gitu saudara. Ya dari seluruh badannya saudara, tangannya, ya di lehernya, hampir seluruh badannya. Ya sudah, dan terus beribadah kepada Tuhan. Walaupun orang memandang pasti kan udah, kenapa ya, kenapa tuh. Tapi dia percaya kasih Tuhan tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Siapa yang percaya kasih Tuhan gak pernah mengecewakan? Singkat cerita saudara Bapak Ibu,
beribadah di gereja Tiberias, terima kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Terima kasih pengorbanan pengampunan Tuhan Yesus. Kalau saudara angkat perjamuan kudus ini, saudara saya mendorong kita semua, saya mengajak kita semua untuk sama-sama saudara dan saya, kita dengan hati kita sungguh-sungguh saudara Bapak Ibu, ingatlah, ya pandanglah kasih Tuhan. Jangan, ya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, jangan adakan atau jangan kita terima perjamuan kudus ini hanya sebagai, mohon maaf, ritual. Jangan hanya sebagai kebiasaan. Oh hari Minggu, oh perjamuan. Ya, saudara. Oh ibadah, oh perjamuan. No. Tapi saudara dan saya, mari kita berangkat dari hati yang benar-benar bersyukur. Berangkat dari hati yang benar-benar, yaitu percaya kepada kasihnya Tuhan. Karena saudara percayalah, kalau saudara dan saya kita berangkat dengan hati yang sungguh-sungguh, ya saudara, mujizat itu ada di depan saudara. Mujizat itu terjadi bagi orang-orang percaya, tua dan muda. Siapapun saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tubuhnya diurapi dengan minyak urapan, terima darah Tuhan Yesus dalam waktu beberapa minggu saudara. Ya, dan kulitnya menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh karena mujizat Tuhan. Saudara dan saya, kita mengalami hidup yang baru. Amin. Siapa yang percaya oleh karena kasih Tuhan hidupnya baru? Ya, saudara. Itu sebabnya saudara dan saya setiap hari pun kita harus bergaul. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan perkataan Tuhan. Jangan tunda. Ya, jangan biarkan nanti ajalah pas Natal, nanti ajalah pas akhir tahun baru baca firman. Nanti aja Pak Pendeta tahun depan. Ya saudara, kalau nyampe tahun depan. Halo? Ya, oh Pak Pendeta berarti doain gak umur panjang. Saya doakan kita semua panjang umur, sehat sempurna. Iya saudara, tapi manusia biasanya ya masalahnya ada di apa? Suka menunda-nunda. Tuhan tidak pernah menunda kasihnya untuk saudara dan saya. Jangan tunda. Ya, hidup saudara dan saya kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan. Hari ini kita belajar makna rohani dari setiap wajah kerub yang memberikan teladan karakter Kristus bagi kita. Yang kedua, wajah singa. Ya, wajah singa maknanya apa saudara? Mempunyai kekuatan Allah ya dan keberanian iman. Ya, sama-sama bilang sama saya, kekuatan dari Tuhan. Amin. Tanpa kekuatan dari Tuhan kita nggak akan berani. Ya, berani apa? Berani menghadapi tantangan. Banyak orang, ya mohon maaf saudara, ada tantangan, ada persoalan dalam hidup. Ya saudara, nggak berani menghadapi tantangan persoalan hidup. Ya saudara, cemas, takut. Ya saudara, banyak orang akhirnya apa? Mundur dari apa? Dari tantangan persoalan. Ya, banyak orang lari dari tantangan persoalan. Banyak orang lari ya dari apa? Dari kehidupan. Tapi oleh karena kasih Tuhan, saudara dan saya hari ini, sekali lagi saudara, bahwa kerub ini, ya makna rohaninya bagi kita, ya karakter Kristus bagi saudara dan saya, bahwa ada kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang membawa saudara dan saya pada iman dan pengharapan. Amin. Yuk kita lihat Ulangan 31 ayat 6. Sama-sama saudara kita perhatikan. Ya, Ulangan 31 ayat 6, Alkitab katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Semua yang dengar katakan amin. Yes, semua saudara dan saya, setiap kita yang mengasihi Tuhan, kita yang menyembah Tuhan Yesus, kita yang berharap hanya kepada Tuhan, memasuki akhir tahun 2024, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Kenapa? Karena Dia sudah berjanji, Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya, Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Katakan amin. Ya, apapun yang kita alami, rupa-rupa ya sudah persoalan tantangan yang kita hadapi. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Ya, saudara, Allah berfirman kepada bangsa Israel, ya, dan melalui Yosua dan Kaleb. Yosua Kaleb ini saudara yang akan bawa bangsanya Tuhan, umatnya Tuhan ini masuk ke tanah perjanjian. Ya, ada banyak ketakutan Yosua dan Kaleb, ada banyak keraguan Yosua dan Kaleb karena mereka masih muda. Ya, dan mereka belum punya pengalaman, ya, mereka belum mengerti dengan orang banyak, menghadapi orang banyak, membawa orang banyak seperti bangsa Israel. Kita tahu saudara, ya bangsa yang banyak demand-nya, ya kalau orang bilang bangsa yang tegar tengkuk dan lain-lain, ya banyak komplainnya, banyak marahnya dan lain-lain. Musa aja saudara kewalahan menghadapi bangsa ini, apalagi Yosua dan Kaleb. Ya, maka Tuhan tahu, Allah tahu apa yang dirasakan dialami oleh Yosua dan Kaleb. Itu sebabnya Allah berkata, jangan takut, jangan gemetar karena mereka.
Ya, mereka ini saudara gambaran persoalan dan tantangan. Jangan takut, jangan gemetar karena persoalan tantangan yang saudara dan saya hadapi. Ya saudara, kenapa? Percayalah penuh. Kalau hari ini kita ada, ya saudara, bahwa kita percaya kita boleh ada hari ini karena pertolongan Tuhan di masa lampau. Ya, karena pertolongan Tuhan di masa lalu. Kalau masa lampau, masa lalu Tuhan tolong kita, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan gak pernah berubah. Selama saudara dan saya kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok dan seterusnya. Tuhan pasti tolong saudara dan saya, membawa kita pada kemenangan, kemuliaan dari kerajaan sorga. Amin. Ya, saudara. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Ya, menghadapi tantangan persoalan, ya menghadapi akhir tahun, menghadapi tahun depan yang tidak ya menentu, belum tahu bagaimana ya apa yang akan terjadi. Satu hal yang saya selalu percaya saudara Bapak Ibu, ya siapa yang percaya Tuhan Yesus itu hidup? Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan hidup. Yes, Tuhan hidup artinya Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin. Karena Yesus hidup, Dia pegang hari esok. Kalau Yesus pegang hari esok, saudara dan saya harus percaya apapun yang akan terjadi, rupa-rupa yang akan kita hadapi, Tuhan pegang kendali hidupmu. Tuhan atur indah hidupmu. Tuhan Yesus membawa saudara dan saya pada berkat dan kehidupan. Yang percaya berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Saya catat di sini biar jadi berkat bagi kita. Ya saudara, melatih diri kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal dan belajar untuk selalu mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lampau akan menguatkan hati kita di saat kita menghadapi tantangan hidup. Katakan amin. Semua bilang sama-sama dengan saya, mengingat. Ya, mengingat pertolongan Tuhan. Oh Tuhan kemarin sudah tolong. Oh Tuhan sudah memberkatiku. Oh Tuhan sudah meluluskan aku dari interview, dari ulangan, dari ujian. Ya, maka aku percaya Tuhan yang sama juga ya akan meluputkanku, akan menolongku dari setiap tantangan persoalan yang akan aku hadapi. Katakan amin. Karena Tuhan gak seperti manusia. Manusia bisa berubah, manusia bisa berganti, tapi Tuhan gak pernah berganti. Katakan amin. Manusia bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Katakan amin. Tuhan yang saudara dan saya sembah akan menguatkan hatimu, hatiku, melewati setiap tantangan persoalan yang ada. Amin saudara. Yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Kita belajar pada pagi ini makna rohani dari setiap wajah kerub. Ya saudara, yang mengajarkan kita karakter Kristus. Yang ketiga adalah wajah lembu. Ya saudara, wajah lembu berbicara tentang apa saudara? Ketekunan, ketaatan dan kerendahan hati. Semua bilang sama-sama dengan saya, kerendahan hati. Ya saudara-saudara tahu lembu ya, seperti menyerupai sapi. Ya saudara, lembu itu kalau sapi kalau bekerja gitu saudara ya. Lembu nggak ada, jarang sekali lembu yang melawan atau sangar gitu saudara. Seperti singa misalnya gitu. Karena memang karakternya berbeda. Kita belajar ya, dan saya percaya saudara bukan kebetulan bahwa kerub ini sudah mempunyai 4 wajah, saudara memiliki masing-masing karakter Kristus yang diajarkan kepada saudara dan saya. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya kita boleh berjalan di dalam ketaatan, kerendahan hati, ketekunan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan percayalah saudara Bapak Ibu, ya bukan dari kemarin, dari dulu, selama-lamanya saudara Bapak Ibu. Tuhan yaitu sangat sayang kepada orang-orang yang tekun dan rendah hati. Katakan amin. Yes, karena apa? Orang-orang yang tekun dan rendah hati adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu hidup. Yes, dan Tuhan itu pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada yang perlu disombongkan. Katakan amin. Ya, kalau saudara dan saya kita percaya, saudara dan saya setiap hari kita akan berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Jawaban doa, berkat mujizatnya dinyatakan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amsal pasal 22 ayat 4. Yuk sama-sama kita baca ya. Amsal 22 ayat yang keempat. 1, 2, iya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Semua bilang sama-sama kehidupan. Amin. Kehidupan ini yang paling penting saudara Bapak Ibu. Kenapa? Ya saudara, apalah artinya kekayaan dan kehormatan tanpa kehidupan. Amin. Iya saudara. Tapi kalau saudara dan saya kita fokusnya pada kehidupan. Kehidupan di sini artinya yaitu kehidupan yang dari Tuhan. Atau dalam bahasa aslinya Zoe. Ya, Zoe, Z-O-E, Zoe. Ya saudara. Kehidupan yang dari Allah. Roh Allah yang menghidupkan. Ya, itu artinya apa? Kehidupan kekal.
ya, kehidupan kekal diberikan kepada saudara dan saya. Dan target saudara dan saya, fokus kita adalah kehidupan kekal. Ganjaran dari kerendahan hati dan takut Tuhan adalah hidup kekal. Katakan amin. Selama di bumi, tapi selama kita masih ada di dunia, saudara, Tuhan tahu saudara kerja. Tuhan tahu, ya saudara mungkin guru, saudara mungkin karyawan, saudara mahasiswa, saudara marketing, saudara ibu rumah tangga. Tuhan tahu setiap pekerjaan kita, keluarga kita, pribadi kita. Yang Tuhan mau saudara Bapak Ibu kita berjalan di dalam takut Tuhan dan rendah hati. Kenapa? Karena ada upah untuk semuanya itu, yaitu kehidupan kekal. Amin. Bonusnya selama kita di bumi, selama kita masih ada di dunia, Tuhan beri saudara dan saya kehormatan dan kekayaan. Amin. Ya, jangan salah berpikir saudara, ya karena sekali lagi saudara, apa yang tadi saya sampaikan, apa gunanya kehidupan tanpa kekayaan, apa gunanya kekayaan kehormatan tanpa kehidupan. Ya, bahwa itu adalah bonus, katakan amin. Ya saudara, orang yang rendah hati, orang yang mendahulukan ya saudara, sesamanya saudaranya, ya orang yang mencari damai, orang yang tidak mencari keributan, ya saudara, orang yang meminta maaf lebih dulu, ya saudara. Saya menyampaikan sama saudara Bapak Ibu, saudara kalau saudara ya kita saling mengasihi, saling mengampuni, ya saudara, meminta maaf lebih dulu nggak akan mengurangi berkat Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya, saudara dan saya malah dikatakan anak-anak Allah. Kenapa? Karena mencari damai. Saudara dan saya kita menciptakan damai. Katakan amin. Ya, saudara. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Kalau orang tersebut kita udah rendah hati tapi orangnya nggak rendah hati, orangnya gini, nggak apa-apa. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Lakukan bagian kita. Iya saudara, bagian yang tidak bisa kita lakukan, apa yang kita nggak bisa lakukan? Rubah hati orang. Rubah hati orang kita nggak bisa. Karena yang bisa rubah hati orang itu hanya Tuhan. Bagian kita adalah mari kita berjalan takut Tuhan dan tetap rendah hati. Katakan amin. Saya catat di sini biar jadi berkat yang baru bagi setiap kita. Kerendahan hati dan ketaatan memang bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi tidak mustahil jika roh Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Rendah hati dan taat pada firman-Nya akan menuntun kita pada berkat dan kehidupan. Tapi kesombongan dan amarah akan menghasilkan kehancuran. Haleluya. Iya saudara, itu sebabnya saudara dan saya pagi hari ini kita diingatkan. Amin. Jangan sampai terlambat. Iya saudara, kita masih punya kesempatan, masih punya waktu. Jangan sampai terlambat. Kita masih diberikan, ya saudara, hari-hari ini masih ada. Jangan seperti dunia. Ya saudara, di dunia ada begitu banyak sekali ya saudara persoalan, kesombongan, ya saudara kita lihat saudara. Tapi saudara dan saya anak-anak Tuhan di rendah hati. Percayalah, engkau naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil di dalam kehidupan saudara dan saya. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Yang terakhir saudara, yang keempat kita lihat sama-sama saudara, wajah Raja Wali. Ya saudara, saudara dan saya kita lihat bahwa kerub itu juga ada wajah Raja Wali atau burung nasar. Ya saudara, nasar ini adalah satu jenis burung, ya saudara, unggas nasar, bukan nasar yang seperti mati lampu, bukan yang itu saudara. Bukan ya, itu satu rumpun dengan Raja Wali saudara maksudnya ya. Apa yang Alkitab katakan saudara, ya gambaran tentang keagungan, kebesaran, kemuliaan kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Kalau Raja Wali nasar terbang tinggi, ya saudara kita lihat kan luar biasa saudara ya. Seperti ya gambaran kebesaran, keagungan Allah, kemuliaan Tuhan yang melampaui segala keterbatasan. Ya Raja Wali kalau terbang saudara melampaui segala keterbatasan. Ya luar biasa, sangat luar biasa. Ya tinggi, sampai nggak kelihatan bahkan saudara. Iya itu Raja Wali, ya saudara. Dan hanya beberapa sepertinya saudara Bapak Ibu yang bisa sampai terbang tinggi sampai nggak kelihatan ya saudara. Itu artinya yaitu anugerah yang Tuhan berikan. Gak semua burung ya unggas gitu saudara, burung yang bisa sampai terbangnya sampai tinggi sekali sampai di atas awan, gak semua saudara. Ya, contohnya salah satunya adalah Raja Wali ya nasar yang bisa sampai terbang tinggi sangat luar biasa, menggambarkan kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Ya saudara, kemuliaan, keagungan Allah yang tidak terbatas atas hidup saudara dan saya. Orang-orang percaya, orang-orang yang berharap berseru hanya kepada Tuhan. Percayalah penyertaannya luar biasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Saya pernah cerita saudara,
burung gagak yang suka sakiti burung Raja Wali ya. Kalau saudara ingat. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Raja Wali atau Nasar punya karakteristik terbangnya tinggi sekali. Sampai bahkan gak kelihatan. Ya, bahkan awan-awan, nih saudara kalau lihat nih di atas awan-awan ya saudara. Ini di siling kita nih ya. Luar biasa nih saudara ya. Awan-awan ya. Bahkan sampai di atas awan-awan saudara. Ada burung gagak ini paling suka menyakiti Raja Wali. Gak tahu kenapa gitu saudara. Ya, mungkin dia iri gitu atau gimana gitu saudara. Dan selalu menyakiti saudara, mematuk-matuk tubuhnya burung Raja Wali, burung Nasar ini. Tapi kita belajar karakter yang luar biasa, kuasa Tuhan yang luar biasa. Melalui Raja Wali atau Nasar ini saudara, tidak pernah membalas kejahatannya atau apa yang dilakukan oleh burung gagak ini saudara. Padahal dia menyakiti burung gagak ini. Tapi dia membalasnya dengan apa saudara? Dia memperlebar sayapnya. Raja Wali memperlebar sayapnya supaya dia bisa terbang lebih tinggi, mengatasi langit biru, mengatasi segala persoalan, mengatasi segala keterbatasan. Gagak terbatas. Karena waktu Raja Wali terbang tinggi, gagak gak bisa ngikutin. Dan gak perlu disakiti, gagak itu udah jatuh dengan sendirinya. Jadi gak perlu disakiti. Apa yang saudara dan saya hari ini kita harus perhatikan bahwa bawalah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah persoalan tantanganmu kepada Tuhan. Serahkanlah bahkan mungkin ya penghalang-penghalang atau mungkin orang-orang yang berusaha untuk menghalangi. Seperti gagak ini saudara. Dan perlebarlah kapasitas imanmu. Perbanyak waktumu bersama dengan Tuhan. Gak perlu di ini itu. Jatuh dengan sendirinya seperti gagak saudara. Alkitab katakan saudara, Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, ayat ini ternyata berbicara tentang penyertaan dan perlindungan Tuhan. Perlindungan Allah kepada bangsanya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Kalau saudara angkat perjamuan kudus ini, kita terima darah Tuhan Yesus ini, ada banyak pengharapan kita. Amin. Ada banyak doa kita, ada banyak iman kita yang kita bawa kepada Tuhan. Percayalah, dia adalah benteng kekuatan kita. Darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan, katakan amin. Darah kesembuhan yang menyertai saudara dan saya, meluputkan kita dari segala yang jahat. Ingat, waktu di Kejadian, iya saudara, di Keluaran, bangsa Israel, keluarga mereka luput dari maut. Karena ada tanda darah. Di ambang pintu rumah mereka, itu gambaran bagi kita di akhir zaman. Ada darah Kristus, ada darah Yesus. Keluargamu, keluargaku luput dari segala yang jahat. Katakan amin. Pegang teguh dan percayai penuh saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, makanya tadi saya katakan saudara, ini bentuk perlindungan ya saudara, dan penyertaan Tuhan. Dikatakan saudara di ayat Mazmur 46 ayat 11 itu, boleh tampilkan, the Lord Almighty is with us. Ya, bersama dengan kita. The God of Jacob is our fortress. Allah Yakub, Jacob itu Yakub. Fortress itu benteng. Benteng kekuatan perlindungan kita. Siapakah yang seperti Allah kita? Nggak ada. Siapa yang seperti Tuhan kita? Nggak ada. Kalau Tuhan untuk saudara dan saya, He goes before you, He beside you, He is in you, He is with you. Amin. Menjelang akhir tahun ini, pegang teguh firman Tuhan. Dia berjalan di depanmu, Dia ada di sebelahmu, Dia ada di dalam saudara dan saya, dan Dia menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahan zaman. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Sekali lagi hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang besar dalam hidup kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami,
ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan ucapan syukur kita buat Tuhan. Mari bersama-sama. Yesus kami puja, oh kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Mari sembah selama-lamanya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Raja mulia. Angkat suaramu, bawa hatimu. Oh, sembah Dia Raja di atas segala raja. Sembah dan puji. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan hanya buat Tuhan saja. Angkat tangan kita, menyembah Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Penuhi tatamu Tuhan. Penuhi tatamu Yesus Tuhan. Lagi katakan bersama-sama. Sembah dan puji Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyembah kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah kepada-Mu ya Bapa. Hanya Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup. Oh, tiada seperti-Mu Tuhan. Kami bawa syukur, kami bawa sembah. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi, lebih sungguh sembah dan puji Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan. Kau-Lah yang ditinggikan, dipuji. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan pujian syukur hanya buat Tuhan Yesus yang layak disembah. Mari bangkit berdiri, sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Katakan dengan iman, tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, Menyucikan, menyembuhkan setiap kami. menyucikan, menyembuhkan sempurna hidupmu. Menyucikan, menyembuhkan
Tuhan, mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, mari bersama-sama dengan iman kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, oleh kasih-Mu kami dan keluarga setiap hari hidup rukun damai dalam kasih mula-mula, saling mengampuni, saling mengasihi, saling setia, saling menghargai. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Segambar serupa ciptaan yang baru. Kami percaya mulut kami diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan Tuhan kabulkan, berhasil. Tangan kami diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan berhasil. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak alergi. Oleh darah Yesus bersama keluarga kami sehat, kami panjang umur, jantung sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC, ginjal sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Oleh darah Yesus kami menang atas virus, kami tolak COVID, kami tolak batuk flu. Yang batuk flu sembuh, sehat sempurna, tidak terkapar, tidak DBD. Oleh darah Yesus bersama keluarga, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus tidak katarak, mata kami sehat, tidak rabun, tidak berbayang, tidak saraf kejepit, empedu sehat, pankreas sehat. Oleh darah Yesus kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh bawa apa yang hari ini menjadi imanmu. Jika ada keperluan, kebutuhan, katakan pada Tuhan. Jika ada penyakit, sebut nama penyakitnya dan imani oleh darah Tuhan Yesus yang menyatu dengan tubuh kita, kita menjadi sembuh, sehat, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Maka mata kami tidak minus. Jika ada yang sakit pinggang, sakit kaki, sembuh oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami terima tubuh yang baru, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang
semuanya lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka. Malaikat sorga, jaga keluargaku. Kami tolak roh maut, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus tutup bungkus kami. Kami tolak segala fitnah. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Ibu jemaat Tuhan kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali, kita boleh bangkit berdiri, kita mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita gereja Tiberias, bersyukur. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Angkat minyak saudara bersama-sama dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan, berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit, urapi, oleskan dan imani oleh kuasa perjamuan kudus. Dan saudara dan saya diurapi dengan minyak urapan kita. Warga sorga, kita dijaga malaikat, digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Suatu hari keluargamu, keluargaku, kita pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Kita kekal di sorga. Selama di bumi, saudara dan saya, kita dilimpahi anugerah, berkat, perlindungan, panjang umur, sempurna sehat, berbahagia bersama dengan keluarga besar kita. Perjalanan kami pulang, jemaatmu dari Gereja Gading Nias dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka, kami tolak segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus sampai di tempat masing-masing dalam berkat perlindungan Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suami istri Tuhan, rumah tangga, saling mengasihi, saling mengampuni, rukun damai dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, kasih Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Kasih Tuhanlah yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami, yang memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, anak-anak muda yang maju, yang berhasil, yang pandai, yang cerdas. Anak-anak muda masa depannya indah, punya roh juara, roh majikan, generasi minyak anggur tidak dirusakkan. Suatu hari dapat beasiswa. Berkati ya Tuhan Yesus, anak-anak muda hidup dalam Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa menyerahkan setiap jemaatmu yang beribadah. Pak Henry dan keluarga diberkati. Berkati Pak Tambunan bersama keluarga. Berkati Pak Yobel dan keluarga. Berkati Pak Anggoro dan keluarga. Pak Boy dan keluarga diberkati. Pak Andre, Bu Alin diberkati Tuhan. Lina dan keluarga diberkati. Bu Intan dan keluarga. Anak-anak semua berhasil di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Bingkan dan keluarga. Maka usaha bisnisnya maju berhasil. Berkati ya Tuhan Yesus. Bu Deborah dan keluarga. Berkati Bu Devia dan keluarga, Bu Elvia dan keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Pak Noldi dan keluarga diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Pekerjaan usaha bisnisnya maju berhasil. Bu Maria, Bu Reni, Bu Lili diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang besar di dalam hidup kami. Maka semua yang melayani diberkati Tuhan. Worship team Tuhan berkati, yaitu setiap kami yang melayani Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, Arda Alvalado bersama Renaldi, bersama semua rekan-rekan tim
tim yang melayani dengan setia, yang melayani dalam berkat kerendahan hati. Tuhan Yesus, kami percaya disayang Tuhan, masa depan kami berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati soundman, operator media, berkati Asher, bahkan juga petugas kolektan, petugas perjamuan kudus, koordinator tempat ini Tuhan memberkati, gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa dalam berkat kasih sayang Tuhan. Natal Tiberias 7 Desember 2024, penuh kemuliaan Tuhan, atas kasih Tuhan. Tuhanlah yang membuat Natal Tiberias sukses berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pagari dalam nama Tuhan Yesus dari segala yang jahat. Cuaca baik, cuaca cerah, Tuhan kirim jiwa-jiwa berbondong-bondong hadir, ratusan ribu memenuhi GBK Senayan Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati ya Tuhan Yesus setiap acara program gereja, Tuhan berkati dalam nama Yesus berhasil. Pembangunan gereja di Surabaya Tuhan buat berhasil. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang memberi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan show.